Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu lagi di pelajaran SKI. Kali ini kita akan membahas tentang kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Namun sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan. Masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah dilakukan setelah turun wahyu yang kedua surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Dakwah dilakukan di lingkungan keluarga. Di antara yang ikut Islam pada dakwah Rasulullah adalah Khadijah bin Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arkam bin Abil Akram, Ummu Aiman, dan Zaid bin Harithah. Dakwah secara terang-terangan. Surah Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surah Al-Hijr ayat 94. Setelah turun surah Al-Hijr ayat 94, maka Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Nah, adapun yang dilakukan oleh Rasulullah dalam dakwah secara terang-terangan ini, Rasulullah melakukan jamuan makan bersama para saudara-saudara dan kerabatnya dan orang-orang terpandang kaum Quraisy. Maka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Paman Nabi diantaranya adalah Abu Lahab secara keras menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW walaupun mendapat tantangan dan ancaman, beliau tetap tabah dan tidak putus asa. 3. Ketabahan atas siksaan kafir Quraisy. Berbagai cara yang dilakukan kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat di masjid, dilempari dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Fatimah, putri Nabi Muhammad, membersihkan kotorannya. Setelah dibersihkan, Rasulullah SAW melanjutkan sholatnya. 4. Ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan oleh Bani Hashim. Kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Dengan diboikotnya Bani Hashim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya agama pun tidak bisa berkembang. Isi pemboikotan. Tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam.
dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim dan Abdul Muthalib dan umat Islam kecuali jika Muhammad menyerahkan diri. Tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam. Dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam. Tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat. Jadi ketabahan para sahabat dan dalam berdakwah. Yang pertama, ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Dia adalah istri Nabi Muhammad SAW yang selalu mendukung dakwah beliau. Khadijah selalu mendukung dakwah Nabi dengan harta benda, jiwa dan raga. Banyak harta benda yang digunakan untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dua, ketabahan Abu Bakar. Pada suatu hari Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah SAW untuk menyeru kepada kaum kafir Quraisy supaya mereka insaf dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Tiga, ketabahan keluarga Sumayyah. Keluarga Sumayyah adalah salah satu sahabat Nabi yang masuk Islam. Siksaan yang dialami oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Yasir. Yasir adalah suami dari Sumayyah. Mereka sekeluarga disiksa oleh majikannya yang bernama Abu Jahal. Mereka diikat, kemudian diseret dan dijemur di panas matahari beralaskan pasir yang dibakar. 4. Ketabahan Arkam bin Abil Arkam. Arkam bin Abil Arkam adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang kuat iman dan pendiriannya. Ini dibuktikan dengan rumah tempat tinggalnya menjadi pusat dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Melalui pusat dakwah di rumahnya bertambahlah pengikut dakwah Nabi Muhammad SAW. 5. Ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari Abyssinia atau Ethiopia. Dia dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kafir Quraisy, pemuka kaum kafir Quraisy yang menentang dakwah Islam. Bilal bin Rabah merasa tertarik untuk mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah mengikuti Nabi dalam berdakwah, dia menyatakan diri sebagai orang Muslim. Umayyah bin Khalaf sangat marah mendengar berita itu. Dia menyiksa dan memaksa Bilal bin Rabah agar kembali kepada kepercayaan menyembah berhala. Bahkan Umayyah menyiksanya dengan menjemurnya di tengah padang pasir panas dan dadanya ditipah dengan batu panas. Namun Bilal bin Rabah tetap tabah dan selalu menyebut kata Ahad, Ahad, Ahad. Rangkuman, Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan dakwahnya mendapatkan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Sahabat Nabi Muhammad SAW tidak luput juga dari tekanan dan siksaan kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah pada permulaan kerasulan menggunakan strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. As-sabiqul awalun adalah orang-orang yang pertama masuk agama Islam. Nah, demikianlah pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudibuka ma'alam tanihi fardurhu ilayya inda jati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tugas, tuliskan nama sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam pada dakwah pertama. 2. Apa sebutan bagi orang yang pertama kali masuk Islam? 3. Tuliskan surah Al-Hijr ayat 94 beserta artinya. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.